Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya percaya Tuhan memberkati saudara dan saya, memberi kesehatan, kekuatan yang luar biasa di tengah keadaan yang tidak menentu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang konsisten dengan janji-janjinya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan, kasih setia, dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, umur panjang, berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Urapi dan sucikan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan akan saya berikan judul Gembala yang baik. Kita patut bersyukur punya gembala agung yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 10 ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Puji Tuhan. Gembala yang baik, saudara, adalah seorang gembala yang menuntun, yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Sebagai gembala yang baik, gembala agung Tuhan kita Yesus Kristus selalu membawa domba-dombanya, yaitu saudara dan saya, masuk melalui pintu. Bahkan dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi selain ada gembala yang baik, ayat tadi mengatakan ada pencuri dan perampok. Ada gembala yang tidak baik, saudara. Yang menyesatkan, yang menyengsarakan, yang membawa domba-dombanya kepada maut. Itulah iblis. Tapi saat ini kita diberitahu oleh firman Allah bahwa saudara dan saya punya gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang selalu membawa hidup saudara dan saya kepada air yang tenang, saudara. Ayat 2 mengatakan, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Yesus adalah gembala. Dia seorang pemimpin yang terus akan menuntun, akan memimpin hidup saudara dan saya. Bahkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala yang baik akan terus menjamin domba-dombanya. Gembala yang baik juga akan mendidik domba-dombanya. Gembala yang baik juga menegur domba-dombanya apabila dia salah.
Tetapi kalau domba-dombanya itu benar, maka gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, menjamin, berjanji, memberikan berkat, pertolongan kepada saudara dan saya. Bahkan dikatakan tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada jaminan yang pasti dari seorang gembala yang baik. Ayat yang kedua dalam Mazmur 23, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sebagai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak akan menyesatkan domba-dombanya. Dia tidak membawa domba-dombanya ke tempat yang membahayakan, masuk jurang. Tapi Dia memimpin, membawa, menuntun ke air yang tenang. Membawa domba-domba kepada rumput yang hijau. Itulah gembala yang baik, saudara. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Pada saat domba-dombanya, yaitu saudara dan saya yang digambarkan dengan domba, ketika jiwa kita letih lesu, ketika jiwa kita ada beban yang berat, maka gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup memuaskan, menyegarkan dahaga jiwa kita. Dan hari-hari ini kita lihat sendiri, ada banyak manusia yang jiwanya terganggu, saudara. Pikirannya terganggu, hatinya terganggu, tidak tenang, tidak nyaman menghadapi hidup ini. Banyak berita-berita yang membuat manusia khawatir, cemas. Tapi seorang gembala yang baik, Dia selalu membimbing, menuntun kita, membawa kita kepada kesegaran, memberikan kedamaian di saat dunia goncang. Di saat dunia tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, justru gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membawa domba-dombanya, membawa hidup jemaat Tuhan, membawa hidup saudara dan saya kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita, saudara. Ketika banyak orang sedih, banyak orang susah, banyak orang tidak tahu dia harus melangkah kemana, saat seperti itulah kita membutuhkan gembala yang baik. Kita membutuhkan penuntun jiwa. Kita membutuhkan satu pribadi yang dapat menyegarkan jiwa kita dan roh kita. Dan itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kadangkala kita berjalan dalam lembah kekelaman, tempat yang suram, yang tidak nyaman, tidak enak, penuh tantangan, banyak pergumulan. Tetapi gembala yang baik, Dia tetap akan membawa hidup saudara dan saya. Dia tetap akan mengawasi perjalanan hidup saudara dan saya. Ayat 4 tadi berkata, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa, saudara? Kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang membahayakan bagi sebagian orang. Karena Tuhan beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hanya orang berduka cita hari-hari ini. Tapi gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Dia sumber penghiburan. Dia sumber kasih dan setia itu, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, serahkan hidup kita kepada gembala yang baik itu. Dia yang akan membawa hidup saudara
kepada air yang tenang itu, kepada padang rumput yang hijau itu. Gembala yang baik tidak akan menyesatkan, tidak akan menyengsarakan domba-dombanya. Dia akan selalu memberikan tuntunan dan arahan kepada domba-dombanya. Tetapi sebaliknya, kalau domba itu salah, kalau saudara dan saya salah, maka sebagai gembala yang baik, dia pasti menegur kita dengan kasih-Nya, dengan kelemah lembutannya, saudara. Dia mengingatkan saudara dan saya. Tujuannya adalah supaya kita sadar dan kembali kepada gembala yang baik itu. Kiranya firman Allah ini selalu memberikan sukacita kepada kita tahun 2021 ini. Mari saudara, serahkan hidup saudara dalam pimpinan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini Engkau menggembalakan hidup kami. Engkau menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tolonglah kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat terus melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Apapun tantangan di depan, persoalan, pergumulan yang ada, kami tetap percaya kalau kami dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan mengalami kedamaian dan sukacita. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar firman-Mu ini, berkati mereka, jamah hati mereka, supaya hidup mereka juga digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, berkati bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kami semua. Berkati Tuhan yang sudah menayangkan video ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.